Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kepoin Islam yang beriman, setelah mengetahui nasab Rasulullah SAW, lantas bagaimanakah kisah pengangkatan Muhammad SAW menjadi seorang Rasul? Ketika Allah berkehendak untuk menurunkan rahmat kepada para hambanya, serta memberikan kemuliaan dengan mengutusnya kepada semesta alam, maka dia pun menumbuhkan kecintaan pada diri hamba tersebut untuk berkhalwat atau menyendiri. Beliau menyendiri di Gua Hira, seperti yang biasa dilakukan ahli ibadah pada masa itu. Sebagaimana pula yang diceritakan oleh Abu Talib dalam kumpulan syairnya yang populer. Demi pemilik Gunung Tur, ada sebagian orang yang teguh menjadikan Gunung Tabir sebagai tempatnya. Begitu juga ada yang mendaki Gua Hira untuk beribadah atau mencari kebaikan atau hanya sekedar menyinggahinya. Lalu malaikat Jibril itu mendatanginya secara tiba-tiba, yaitu saat Rasulullah sedang berada di Gua Hira pada bulan Ramadan. Ketika itu beliau berumur 40 tahun. Malaikat Jibril menghampiri beliau dan berseru, "Bacalah." Beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Malaikat itu mendekap Nabi sehingga membuatnya sesak, baru kemudian melepaskannya. Malaikat itu kembali memerintahkan, "Bacalah." Beliau tetap menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Demikianlah kejadian itu berulang sampai 3 kali. Akhirnya malaikat itu menyampaikan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Rasulullah SAW pun pulang dalam keadaan menggigil sekujur tubuhnya. Beliau menceritakan peristiwa itu kepada Khadijah. Beliau berkata, "Saya takut ada yang tidak beres pada pikiran saya." Namun Khadijah meneguhkan beliau dan menenangkannya sambil berkata, "Tenang, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya, sebab engkau terus-menerus menyambung tali silaturahim, selalu berkata jujur, senantiasa menunaikan amanah, dan suka menolong orang-orang yang sedang kesusahan." Khadijah menyebutkan beberapa perilaku baik yang lain untuk menunjukkan kepercayaannya terhadap beliau, untuk memantapkan hati beliau, dan untuk menolong beliau dalam menegakkan kebenaran. Khadijah adalah orang pertama yang membenarkan risalah beliau. Semoga Allah meridainya dan memuliakan kedudukannya. Sesudah itu, Rasulullah tinggal di rumah beberapa masa berlalu sesuai dengan kehendak Allah, dan beliau tidak pernah menyaksikan peristiwa seperti itu lagi. Tidak ada wahyu yang turun kepada beliau sehingga membuatnya sedih. Berulang-ulang beliau pergi untuk melemparkan diri dari puncak gunung. Hal itu disebabkan oleh kerinduan beliau yang amat sangat untuk dapat melihat kembali apa yang pernah dilihatnya dahulu. Kerinduan yang terbersit karena kelezatan apa yang beliau saksikan dari wahyu Allah yang diturunkan kepada beliau. Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa masa terhentinya wahyu tersebut lebih kurang selama 2 tahun atau lebih. Setelah itu, datanglah malaikat menampakkan wujudnya kepada beliau di antara langit dan bumi, di atas sebuah kursi. Malaikat itu meneguhkan hati beliau dan menyampaikan kabar gembira bahwasanya beliau benar-benar utusan Allah. Ketika melihat malaikat itu, Rasulullah merasa takut terhadapnya. Beliau segera mendatangi Khadijah sambil berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, "Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Robmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah." Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 4. Peristiwa pertama yang dialami Nabi adalah pengukuhan nubuah atau kenabian dan wahyu ini. Kemudian dalam ayat itu Allah menyuruh beliau untuk memberikan peringatan kepada kaumnya dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah pun mulai menyingsingkan lengan baju, bekerja keras dalam menjalankan tugas, dan mulai melakukan ketaatan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Beliau mengajak segenap lapisan masyarakat dari yang tua sampai dengan yang muda, orang merdeka maupun hamba sahaya,
pria maupun wanita, orang kulit hitam maupun kulit putih, untuk menuju ke jalan Allah. Alhasil, banyak dari berbagai kabilah yang menyambut dakwah beliau. Adapun orang yang pertama menyambut tongkat dakwah beliau adalah Abu Bakar radhiyallahu an, Abdullah bin Utsman At-Taimi. Ia menyokong dakwah beliau dalam menegakkan agama Allah, bahkan turut berdakwah bersama beliau kepada agama Allah di atas ilmu dan basirah atau keterangan yang jelas. Dakwah Abu Bakar pun disambut oleh Utsman bin Affan, Talha, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sementara itu, Ali radhiyallahu an sudah masuk Islam semenjak kecil, saat masih berumur 8 tahun. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa usianya pada saat itu lebih dari 8 tahun. Bahkan, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ali masuk Islam sebelum Abu Bakar. Namun, pendapat lain mengatakan tidak demikian. Bagaimanapun keadaannya, keislaman Ali tidaklah sama dengan keislaman Abu Bakar As-Siddiq, karena Ali berada dalam pengasuhan Rasulullah SAW. Beliau mengambil Ali dari paman beliau untuk menolongnya dalam mengatasi kesulitan pada masa paceklik. Demikian pula Khadijah dan Zaid bin Haritha telah meluk Islam ketika itu. Seorang uskup atau pendeta bernama Waraqah bin Naufal juga masuk Islam. Ia membenarkan wahyu Allah yang diterima Rasulullah SAW. Ia berangan-angan seandainya saat itu ia masih muda. Peristiwa itu terjadi pada masa awal-awal turunnya wahyu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah bermimpi melihat uskup itu dalam penampilan yang sangat indah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Aku bermimpi melihat uskup itu mengenakan pakaian putih." Diriwayatkan dalam kitab As-Sahihain bahwa ia atau pendeta Waraqah bin Naufal berkata, "Ini adalah namus yang pernah datang kepada Musa bin Imran." Hal ini terjadi saat Khadijah membawa Rasulullah menemuinya. Lantas Rasulullah menceritakan apa yang dialaminya berkaitan dengan kehadiran malaikat Jibril. Maka masuklah ke dalam agama Islam orang-orang yang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam dengan cahaya ilmu dan basirah. Sebaliknya, orang-orang jahil atau bodoh dari penduduk kota Mekah justru mengganggu dan menyiksa beliau. Akan tetapi, Allah senantiasa menjaga Rasulnya dan melindungi beliau melalui perantara pamannya Abu Talib. Karena Abu Talib seorang yang terhormat dan disegani di kalangan Quraisy, bahkan termasuk orang yang mulia di antara mereka. Orang-orang jahil tersebut tidak berani mengejutkan Abu Talib dengan sesuatu yang berkaitan dengan Muhammad SAW, karena mereka tahu bahwa dia sangat mencintai beliau. Termasuk kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula bahwasanya apabila Abu Talib tetap berada dalam agama mereka atau kafir, sungguh hal itu mengandung kemaslahatan bagi beliau. Demikianlah Rasulullah SAW terus-menerus berdakwah siang dan malam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi dan mencegah beliau. Beliau pun tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela dalam usahanya menegakkan agama Allah ini. Gangguan dan penindasan kaum musyrikin terhadap orang-orang beriman semakin merajalela. Mereka menyiksa kaum muslimin tanpa pandang bulu, memukulinya, menjemurnya di padang pasir yang panas, dan menindihkan batu besar di atas dada salah seorang di antara kaum muslimin di bawah terik matahari. Sampai-sampai ketika seseorang telah lepas dari siksaan, tidak bisa lagi duduk karena pedihnya rasa sakit yang dideritanya. Mereka menyerukan kepada salah seorang dari kaum muslimin, "Akui bahwasanya Al-Lata adalah Robmu, bukan Robmu yang lain." Karena dipaksa, orang muslim itu menjawab ya, hingga tatkala seekor kumbang lewat di tempat tersebut, lalu mereka berseru kepadanya, "Ini adalah Robmu selain Allah." Ia pun menjawab ya. Suatu ketika lewatlah Al-Khabith, musuh Allah, Abu Jahal Amr bin Hisham, di hadapan Sumayyah, ibu Ammar, saat ia bersama suami dan anaknya sedang disiksa.
Abu Jahal menusuk wanita itu di bagian kemaluannya dengan tombak hingga ia meninggal dunia. Semoga Allah meridhai Sumayyah, anaknya dan suaminya. Abu Bakar As-Siddiq apabila lewat di hadapan salah seorang budak yang sedang disiksa, segera membeli budak itu dari majikannya, lalu dia memerdekakannya. Di antara para budak yang pernah beliau beli adalah Bilal dan ibunya yang bernama Hamamah, Amir bin Fuhairah, Ummu Abbas, Zinnirah, An-Nahdiyah, dan anak perempuannya, serta budak wanita Bani Adi yang pernah disiksa oleh Umar radhiyallahu an karena keislamannya, yakni sebelum Umar masuk Islam. Melihat kebiasaannya itu, ayah Abu Bakar, yaitu Abu Quhafah, berkata kepadanya, "Anakku, aku selalu melihat kamu memerdekakan para budak yang lemah. Seandainya saja kamu membebaskan orang-orang yang kuat, tentu mereka akan mampu melindungimu." Abu Bakar menjawab, "Aku hanya melakukan yang kuinginkan." Ada yang menyebutkan bahwa ayat ini turun karena perbuatan beliau. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Quran Surah Al-Lail ayat 17 sampai dengan 18 sampai akhir surah. Manakala ujian dan cobaan itu semakin besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri Habsyah, yakni di sebelah barat kota Mekah, tepatnya terletak di antara dua wilayah padang Sahara Sudan dan lautan yang membentang antara Yaman hingga Qaazam. Rombongan yang pertama kali berhijrah ke negeri Habasyah adalah Utsman bin Affan bersama istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah, dan sebagian kaum muslimin yang mengiringi mereka. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali berhijrah ke Habsyah adalah Abu Hatib bin Amr bin Abdul Syams bin Abdul bin Nasr bin Malik. Selanjutnya, Ja'far bin Abu Talib ikut keluar berhijrah bersama rombongan kaum muslimin lainnya. Semoga Allah meridhai mereka semua. Jumlah mereka kala itu lebih kurang 80 orang. Muhammad bin Ishaq menyebutkan orang-orang yang berhijrah ke negeri Habsyah, di antara mereka adalah Abu Musa al-Ash'ari dan Abdullah bin Qais. Kami tidak mengetahui apa yang mendorongnya sampai menulis demikian. Sebenarnya, masalah ini sudah jelas, hingga bagi orang yang tingkat keilmuannya di bawah beliau, pernyataan Muhammad bin Ishaq itu dibantah oleh Al-Waqidi dan para ulama Al-Maghawi atau ahli sejarah lainnya. Mereka menegaskan, sesungguhnya Abu Musa al-Ash'ari berhijrah dari Yaman menuju Habsyah untuk menemui Ja'far. Demikianlah yang ditegaskan dalam kitab As-Sahih dari riwayatnya sendiri. Kaum Muhajirin pun meminta perlindungan kepada kerajaan Ashama An-Najasyi. Raja Najasyi memberikan perlindungan kepada mereka dan menghormati mereka. Mereka pun mendapatkan keamanan selama berada di negeri raja tersebut. Ketika kaum kafir Quraisy mengetahui hal itu, mereka segera menyusul kaum muslimin dengan mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-As dengan membawa bermacam-macam hadiah dan bingkisan dari negeri mereka untuk Raja Najasyi agar ia mau menyerahkan kaum muslimin kepada mereka. Akan tetapi Raja Najasyi menolaknya. Mereka mencoba mencari dukungan dari para panglima pasukan An-Najasyi, namun para panglima tersebut juga tidak menyambut ajakan mereka. Akhirnya mereka menyebarkan isu bahwa kaum muslimin telah mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh terhadap Isa dengan mengatakan bahwa Isa adalah budak. Oleh karena itu, kaum muslimin pun dihadirkan ke majelis atau persidangan An-Najasyi. Pada saat itu, kaum muslimin diwakili oleh Ja'far bin Abi Talib. Raja An-Najasyi bertanya, "Apa komentar kalian terhadap tuduhan mereka bahwa kalian telah mengucapkan perkataan yang buruk terhadap Isa?" Ja'far lalu membaca surat Qaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Setelah Ja'far selesai membacakan surah tersebut, Raja An-Najasyi mengambil sebilah kayu dari atas tanah lalu berkata, "Apa yang dibacakan tadi tidak lebih daripada berbeda dengan yang tercantum dalam Taurat, serta tidak lebih daripada batang kayu ini." Kemudian Raja Najasyi berkata, "Pergilah, kalian adalah tamu-tamu di negeriku ini. Siapa saja yang mencaci kalian akan dikenakan denda." Kemudian
An-Najasyi berkata kepada Ammar dan Abdullah, "Demi Allah, seandainya kalian memberiku gunung dari emas sekalipun, aku tetap tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian." Raja itu juga memerintahkan para prajuritnya untuk mengembalikan semua hadiah dari mereka. Maka dari itu, keduanya pun pulang dengan tangan hampa serta membawa kegagalan terburuk dan hasil ternihil. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.